Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Apakah sahabat tertarik untuk membudidayakan cabai dari lahan bekas? Jika iya, video ini adalah panduan yang tepat untuk sahabat. Di episode kali ini, kita akan belajar dari Pak Didi, petani cabai dari Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang telah berhasil mengubah lahan bekas yang dulunya tidak produktif menjadi lahan subur dengan tanaman cabai yang kokoh dan berbuah lebat. Kita akan mengupas tuntas bagaimana memanfaatkan lahan bekas dengan teknik olah tanah yang cermat, aplikasi pupuk yang efektif, dan pengendalian hama yang tepat. Dari pembuatan bedengan hingga cara pemulihan tanaman dari serangan keriting daun, semua akan dibahas secara detail. Jadi, jika sahabat ingin mengetahui rahasia sukses budidaya cabai di lahan bekas dan bagaimana cara mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Siapkan catatan sahabat, dan mari kita mulai perjalanan menuju hasil panen yang melimpah. Selamat menonton! Membudidayakan tanaman cabai di lahan bekas seringkali dianggap sebagai tantangan. Namun, dengan perawatan yang tepat, lahan ini bisa menjadi sumber panen yang melimpah. Akan membahas bagaimana pemanfaatan lahan bekas yang optimal dapat menghasilkan tanaman cabai dengan batang yang kokoh dan besar, serta pertumbuhan tunas air yang maksimal. Meskipun di tengah perjalanan budidaya, tanaman menghadapi serangan hama seperti keriting daun, dengan kiat dan tindakan yang tepat, masalah tersebut bisa diatasi dan tanaman kembali tumbuh sehat. Siap untuk menemukan rahasia sukses budidaya cabai di lahan bekas? Mari kita telusuri lebih lanjut. Pak Didi adalah seorang petani dari Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang lihai dalam budidaya tanaman cabai. Saat ini, tanaman beliau sudah tumbuh dengan baik dan subur, ditandakan dengan kondisi tanaman yang produktif, batang yang kokoh, dan tunas air yang maksimal. Mari kita kupas tuntas cara perawatan versi beliau. Penanaman tanaman cabai yang sekarang ini hidup di atas lahan bekas alias lahan janda. Sudah bekas penanaman sebanyak 4 kali. Dengan riwayat penanaman, pertama cabai keriting, kedua cabai rawit, ketiga mentimun, dan keempat cabai rawit kembali. Olah lahan tahap pertama yang dilakukan adalah dengan menaikkan tanah yang berada di parit-parit ke atas bedengan, sehingga bedengan beliau tidak dibongkar sama sekali. Justru ditambah tanah karena sebelumnya bedengan berukuran kecil dan pendek. Maka dari itu, upaya pembuatan bedengan di musim sekarang ini adalah dengan pembuatan bedengan yang tinggi dan lebar. Tanpa dibongkar sama sekali, beliau hanya membuka plastik mulsa, kemudian menaburkan pupuk NPK subsidi 50 kg, pupuk Turima 50 kg, dan kapur dolomit 15 karung. Setelah tertabur pada bagian tengah bedengan, kemudian langsung beliau tutup kembali menggunakan plastik mulsa. Kemudian, perlakuan sebelum penanaman yang dilakukan adalah aplikasi media tambahan pada lubang tanamnya. Media yang digunakan cukup 3 karung pupuk kandang untuk mencukupi 2.700-an batang tanaman. Setelah pupuk kandang dimasukkan ke dalam lubang tanam, kemudian melakukan pengocoran pada lubang tanam menggunakan asam humat power soil 2 sendok makan, dekomposer EM4 4 tutup botol, dan fungisida hayati trichoderma merek Anfus 2 sendok makan dilarutkan ke dalam 20 liter air. Pengocoran yang dilakukan pada lubang tanamnya dilakukan dengan tujuan membenah tanah kembali. Menyadari bahwa lahan yang dilakukan adalah lahan bekas,
maka perlu dibenahi kembali dengan asam humat. Kemudian, dekomposer yang diaplikasikan untuk mengurai patogen-patogen yang ada pada pupuk kandang. Setelah itu, diperkuat antibodi tanaman nantinya terhadap patogen menggunakan fungisida hayati Trichoderma. Pengocoran tanaman adalah proses memberikan pupuk yang dilarutkan ke dalam air dengan tujuan memudahkan tanaman untuk menyerapnya, karena akar akan lebih mudah dan maksimal penyerapannya dalam bentuk cair. Untuk tahap kocor yang dilakukan meliputi berbagai penjadwalan, dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, pengocoran pada fase vegetatif. Cukup aplikasi kocor 1 kali, yaitu menggunakan Power Soil, Ultradap, dan NPK. Hanya cukup 3 bahan itu saja, dan itu pun hanya aplikasi 1 kali saja. Yang kedua, pengocoran kedua dilakukan saat fase generatif atau pembuahan. Pada tahap ini, beliau menggunakan pupuk NPK, Power Soil, dan MKP. Pengocoran beberapa bahan ini diaplikasikan sebanyak 2 kali. Alasan beliau melakukan pengocoran hanya dilakukan sebanyak 3 kali, baik di fase vegetatif maupun generatif, sebab bahan beliau sumbang. Posisi kanan dan kiri lahan lebih tinggi, sehingga lahan beliau cepat lembab. Bila kita tidak jeli melihat kondisi tanah, bisa membuat tanah semakin lembab. Apalagi pupuk yang diaplikasikan adalah pupuk yang mengandung nitrogen. Bisa membuat tanah menjadi lebih masam jika diaplikasikan tidak tepat dosis. Mencukupi nutrisi yang diberikan lebih ditekankan pada via spray. Untuk fase vegetatif, beliau menggunakan pupuk fosfat cair Mordenfol dan unsur hara mikro Vitaron SL sebagai selingan saja. Diaplikasikan sampai memasuki fase generatif, dan pada fase pembuahan mulai aplikasi kalium kalinat. Untuk Mordenfol dan Vitaron SL juga tetap diaplikasikan fase generatif, tetapi sebagai rollingan. Dengan rutin aplikasi pupuk ini membuat tanaman beliau lebih vigor. Terlihat pada batang tanamannya yang kokoh dan besar, pertumbuhan tunas air yang maksimal, dan juga batang setiap tunas airnya juga kokoh padat. Sudah menjadi keluh kesah bersama di musim tanam sekarang. Serangan virus keriting di mana-mana secara masif membuat pasokan cabai kian hari kian merosot. Memang akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Daun keriting membuat proses fotosintesis terhambat, sehingga akan terhambat juga pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pak Didik sebenarnya sempat kewalahan karena di tengah perjalanan tanaman cabainya terserang keriting daun parah. Berbagai kiat sudah dilakukan tetapi tidak kunjung menandakan kesembuhan. Pada akhirnya, Pak Didik mencoba langkah kembali untuk pemulihan keriting daun, yaitu dengan yang pertama, spray pertama menggunakan pupuk kalsium secara tunggal. Ketersediaan kalsium yang memadai dapat membantu tanaman lebih tahan terhadap kerusakan dan meminimalkan gejala keriting. Kalsium membantu menjaga integritas sel-sel daun, mengurangi kerusakan lebih lanjut, dan mendukung pemulihan. Kemudian, yang kedua, setelah spray kalsium, beliau spray kembali menggunakan akarisida bahan aktif Piridaben. Ditambahkan unsur hara mikro Vitaron SL. Dan yang terakhir, ketiga, selang 2 hari kembali, beliau mengaplikasikan insektisida bahan aktif Abamectin dengan konsentrasi 70 gram per liter dan unsur hara mikro Vitaron SL. Setelah rutin melakukan spray ini, pada akhirnya kunjung menandakan pulih. Pupus mulai tumbuh kembali dan serangan keriting daun dapat ditekan. Tugas selanjutnya tinggal melakukan kegiatan tersebut secara rutin sebagai langkah antisipasi. Kesimpulan pada video kali ini adalah faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman dimulai dari olah lahan atau media yang direkayasa sebaik mungkin.
Kemudian, cara aplikasi yang dilakukan dan pemberian pupuk yang tepat. Setelah itu, langkah pengendalian hama secara bijak dengan tepat sasaran dan dosis lebih efektif menekan penyebaran dan mempercepat pemulihan dengan unsur mikro. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami harap tips dan teknik dari Pak Didik membantu sahabat dalam budidaya cabai di lahan bekas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya tentang pertanian dan berkebun. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar budidaya cabai, silakan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar cerita dan tips dari sahabat. Klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video terbaru. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkebun dan semoga hasil panen sahabat selalu melimpah. Salam sukses dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.